Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita diberikan kesehatan, sehat jasmani, rohani, sehat batin, sehat fisik, dan lain-lain. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang dimana kita perlu mendapatkan syafaat dari beliau. Perkenalkan, nama saya Muhammad Almas Najib dari jurusan PAI kelas 1A semester 1. Tujuan saya membuat video ini adalah ingin membuat video pengantar studi Islam, tugas video UAS semester 1. Sini saya langsung saja tanpa basa-basi. Saya akan menjelaskan Islam Nusantara. Di Islam Nusantara itu ada 3 daftar isi. Sejarah, yang pertama sejarah Islamisasi di Nusantara, yang kedua kearifan lokal Islam Nusantara, yang ketiga kritik dan perdebatan tentang Islam di Nusantara. Sejarah Islamisasi Nusantara. Islam diyakini telah masuk di bumi Nusantara ini sejak pada abad ke-7 Masehi. Islam masuk melalui pantai barat Sumatera, tepatnya di Barus. Bukti yang menyebut Islam masuk pada abad ke-7 diantaranya ditunjukkan oleh berita Cina dari zaman dinasti Tang. Dijelaskan dalam catatan tersebut bahwa pada tahun 674 Masehi terdapat perkampungan bernama Barus atau Fansur yang dihuni oleh orang-orang Arab yang memeluk Islam. Bukti lain yang menguatkan masuknya Islam pada abad ke-7 adalah makam Mahligai. Komplek makam tua ini berada di atas bukit dan sekitar 215 pasang nisan. Dalam komplek makam tersebut terdapat satu nisan yang bertuliskan Syekh Rukunuddin, wafat pada tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah. Artinya hanya selisih 1 abad setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selain makam, bukti masuknya Islam juga terdapat benda-benda kuno bersejarah seperti perhiasan, mata uang dari emas dan perak, prasasti, dan fragmen arka. Metode penyebaran Islam di Nusantara ada 5, yaitu yang pertama jalur perdagangan, kedua jalur pernikahan, ketiga jalur pendidikan, yang keempat jalur akulturasi budaya, yang kelima jalur politik. Kearifan lokal di Islam Nusantara. Kearifan lokal Islam Nusantara merujuk pada nilai-nilai tradisi dan praktik keislaman yang berkembang di Indonesia dengan mengintegritaskan ajaran Islam dengan budaya lokal. Islam Nusantara adalah bentuk Islam yang khas di Indonesia, yang menekankan harmoni antara ajaran agama dan kearifan lokal masyarakat setempat. Konsep ini mencerminkan bagaimana Islam diterima, dipahami, dan diamalkan oleh masyarakat Indonesia tanpa meninggalkan identitas budaya mereka. Berikut adalah beberapa contoh kearifan lokal Islam Nusantara: akulturasi budaya dan Islam, tradisi keagamaan lokal, gotong royong dalam kehidupan sosial,
berpakaian adat bernuansa Islami, hukum adat yang sejalan dengan syariat, tradisi ziarah kubur, seni dan sastra Islami, tradisi lebaran dan halal bihalal, moderasi beragama, penghormatan terhadap alam. Itu adalah yang saya sebutkan tadi adalah contoh kearifan lokal Islam di Nusantara. Kritik dan perdebatan tentang Islam di Nusantara. Islam di Nusantara sering diperdebatkan karena perbedaan pemahaman mengenai Islam, latar belakang pendidikan, dan keilmuan. Berikut ini yang akan saya sebutkan adalah kritik dan perdebatan mengenai Islam Nusantara. Islam sudah sempurna. Beberapa orang berpendapat bahwa Islam sudah sempurna dan tidak perlu lagi ditambah dengan embel-embel. Label Nusantara memicu stigma negatif. Beberapa orang berpendapat bahwa label Nusantara akan memicu stigma negatif dan kerancuan ya. Islam Nusantara mengerdilkan Islam. Beberapa orang berpendapat bahwa Islam Nusantara akan mengerdilkan dan menyempitkan ruang lingkup Islam. Islam Nusantara tidak sesuai ajaran Islam. Beberapa orang berpendapat bahwa Islam Nusantara tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam Nusantara memperhadapkan dengan Islam di Timur Tengah. Hizbut Tahrir Indonesia mempertanyakan sikap yang memperhadapkan konsep Islam Nusantara dengan Islam di Timur Tengah. Islam Nusantara sebagai penekan ciri lokal. Islam Nusantara menentukan kekhasan lokal namun juga tidak menolak unsur universal Islam. Islam yang berkembang di Nusantara mempunyai ciri khusus